Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Prof. Kunchoro, mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM, sepertinya benar-benar marah karena nama beliau berkali-kali dicatut oleh orang-orang untuk menyebarkan informasi terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan Prof. Kunchoro berencana akan mempolisikan mereka, teman-teman. Kira-kira siapa ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai, kembali angkat bicara mengenai ketakutan demi ketakutan yang sedang dialami oleh Roy Suryo maupun Tifa yang tidak ingin masuk ke dalam perkara pokok, yakni pembuktian mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Makanya sampai detik ini dia selalu bermanuver, selalu melakukan pra-peradilan sampai titik darah penghabisan mungkin. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana dua anak abah yang tidak jernih-jernih amat, yang tidak bersih-bersih amat jejak rekamnya, pernah menjadi tersangka. Sekarang mereka bahu-membahu untuk menurunkan presiden dan juga wakil presiden. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maka presiden harus berhenti. Itu pilihan yang harus kita ambil sebelum Indonesia tinggal nama. Presiden Prabowo harus membuktikan kepada kita bahwa pidatonya ketika dia menjadi calon presiden, bahwa 2030 Indonesia akan bubar. Itu tidak akan terjadi ketika dia sungguh-sungguh menerapkan pasal 33 dan memimpin revolusi. Presiden Prabowo harus menyadari satu hal. 80-90% kabinet busuk ini adalah titisan Solo. Hah? Ada presiden bayangan yang bekerja di luar istana mengendalikan presiden dalam istana. Kalau dia seorang jenderal, dia harus tunjukkan kepada kita bahwa dia bisa itu ngambil keputusan. Jangan sampai kita bersimpulan bahwa jenderal pun tidak jadi jaminan, seperti kopral, bahkan satpam itu lebih tegas daripada seorang jenderal itu. Akhirnya kita sipil harus mengatakan bahwa ada semacam tendensi bahwa ketika dia militer, dia kuat, kokoh menjadi pemimpin, itu sesuatu yang omong kosong. Iya. Syukur mandar. Orasinya sangat luar biasa ya kan. Katanya ini kabinet busuk, isinya hampir semuanya Solo, geng Solo. Waduh. Dan orang ini yang mau katanya memimpin revolusi. Ngeri kali. Yang sangat aktif, getol, mengkritik pemerintah, mengkritik MBG, mengkritik KDMP, mengkritik semua program-program pemerintah. Dibilangnya Prabowo inilah itulah. Cuman kalau Anda ngomong seberapi-api itu, coba simak jejak rekam Anda. Coba kita cek jejak rekam orang ini, teman-teman ya. Kasus yang melibatkan Dr. Syukur Mandar, akademisi dan pengamat kebijakan publik, merujuk pada penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Polda Maluku Utara tahun 2017. Detail kasus hukum. Posisi terlapor, Syukur Mandar pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah. Wah, BUMD loh. Waduh. PT Haliora Faisayang Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2015. Pelapor Direktur Utama PT Sanhai Perkasa Muhammad Hasan Bai. Dugaan kasus, Syukur Mandar diduga meminta pinjaman modal operasional perusahaan sebesar 1 miliar dengan janji kompensasi proyek irigasi dari APBD. Namun, dana tersebut dipersoalkan karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan atau pengembalian tanggung jawab. Status tersangka. Berdasarkan kecukupan alat bukti berupa dokumen pengajuan pinjaman dan keterangan saksi, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku Utara menetapkan statusnya sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan. Waduh. Ini yang saya maksud tadi. Kalau Anda pandai berkoar-koar, pandai berorasi, coba tengok dulu rekam jejak Anda di zaman dahulu ataupun background Anda. Ini kan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Aduh. Tapi yang menjadi pertanyaan, gimana status hukumnya sekarang? Apakah sudah diadili atau bebas atau seperti apa? Saya nggak tahu, teman-teman. Yang jelas saya hanya memperlihatkan jejak rekam si Syukur Mandar karena congornya itu sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Mau revolusi lah, mau inilah, mau itulah. Aduh. Oke, kita lanjut teman-teman ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Profesor Kunchoro hendak menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap
berita yang beberapa kali memunculkan pernyataan saya dalam kaitannya dengan Pak Jokowi dan kasus Roy Suryo. Ada 4 tayangan, 2 ditayangkan oleh Fajar Online, dan saya tidak pernah merasa diwawancarai atau memberikan pernyataan langsung di seputar kasus-kasus tersebut. Karena itu sekali lagi saya berkeberatan atas tayangan itu, karena keempat tayangan itu cukup mengganggu saya. Saya menduga bahwa tayangan yang dimunculkan itu adalah potongan-potongan berita saya setelah saya membaca petisi UGM, dan setelah itu kemudian potongan-potongan itu dicampur dan kemudian dimunculkan dalam kasusnya Pak Jokowi dan Roy Suryo. Sehingga sekali lagi itu adalah 2 peristiwa yang berbeda yang kemudian dicampur-campurkan. Dan sekali lagi saya tidak pernah memberikan pernyataan apapun kepada mereka. Apabila hal ini masih berlanjut, maka dengan sangat terpaksa saya akan melanjutkan kasus ini kepada yang berwajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kalau beliau melanjutkan ini ke pihak berwajib, ya bisa kita katakan bahwa beliau akan melaporkan ke polisi kalau video-video itu masih beredar, teman-teman. Ya, saya belum nonton kira-kira videonya seperti apa ya. Apakah penggabungan antara video lama beliau ketika membacakan petisi UGM yang mengkritik Presiden Jokowi waktu itu, kemudian dipotong-potong dan digabung dengan pernyataan beliau ketika diundang podcast oleh Keadilan TV, oleh beberapa teman dari Joshua Sinambela. Dan waktu itu kan memang Prof. Kuncoro sangat keras menentang pernyataan Roy Suryo yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan beliau yakin dari pernyataan-pernyataan dekan UGM, rekan sejawat beliau, sesama guru besar, ya mereka mengatakan memang Pak Jokowi adalah lulusan dari UGM, dari berbagai fakta dan juga data-data yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan UGM. Dan mungkin teman-teman masih ingat lah pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa dari Prof. Kuncoro, kesaksian-kesaksian beliau, yang dimana kan dulu tuh beredar narasi bahwa Prof. Kuncoro ini dulunya adalah pengkritik Pak Jokowi. Tapi ketika isu ijazah ini muncul, beliau seakan-akan dalam tanda kutip menjadi pembela Pak Jokowi. Padahal Prof. Kuncoro hanya membela kebenaran, membela kampus beliau yang sudah memberikan statement yang punya data-data maupun bukti mengenai perkuliahan Pak Jokowi. Cuman ya banyak framing terhadap Prof. Kuncoro akhirnya, teman-teman. Rasa ketakutan yang menular atau dalam bahasa psikologisnya emotional contagion. Sejujurnya kalau Pak Roy, kalau kita lihat sudah memang bahkan di putusan 4/2 sudah dinyatakan ini merupakan penyalahgunaan lembaga praper dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara, atau kita sebut seperti semacam obstruction of justice. Yang kami khawatirkan adalah kalau Pak Roy, saya sih sudah dalam suatu kondisi menduga ini memang sudah ketakutan masuk ke pokok perkara. Kita hargai pertama, tapi sejujurnya mudah-mudahan ini praper pertama. Tapi kalau ada 2, 3, 4, mohon maaf saya seperti melihat lagi ini kayak ada rasa ketakutan yang menular atau dalam bahasa psikologisnya emotional contagion ya. Akhirnya ada kekhawatiran yang ya seperti kekhawatiran ini mau ada demo semua terbawa gitu ya. Betul. Karena ya nggak masuk akal. Masa iya peradilan sampai 5 kali, sampai 6 kali. Gimana ini? Sepertinya DPR ini perlu melihat kejadian yang menimpa Roy Suryo. Masih iya sih peradilan sampai 5 kali? Mungkin perlu dibatasi maksimal 3 kali gitu. Biar tidak berulang-ulang. Kan aneh dan konyol. Nanti misal ada kejahatan luar biasa. Contoh mungkin narkoboy atau kasus terorisme. Ya kalau dia bisa peradilan sampai berkali-kali, kapan diadilinya? Ini kan nggak bisa begitu, teman-teman. Ini pandangan saya sebagai orang yang awam hukum ya. Tapi ya gimana ya? Selama ini kan Roy Suryo selalu berkata bahwa ayo kita buktikan di pengadilan, kita buktikan ijazah itu palsu dengan penelitian bla 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 bla. Tapi giliran sudah mau masuk persidangan, dia malah mengulur-ngulur waktu. Dia malah tidak mau masuk ke sidang perkara pokok. Ya, saya sih menduga bahwa memang mereka ini, si kawan ini tidak punya bukti apapun, teman-teman. Tidak punya bukti
tidak punya bukti apapun untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, alias mereka selama ini hanya omon-omon atau menjalankan misi pesanan. Nah, ini dugaan-dugaan teman-teman yang akhirnya muncul, dan ada tangan-tangan besar yang mengendalikan ini semua dari belakang. Karena masa sih kasus seperti ini, remeh-remeh seperti ini, lamanya minta ampun ya kan? Lamanya minta ampun. Kita sudah sampai bosan mendengar pra-peradilan, mendengar putusannya ditolak, putusannya diterima, sampai bosan. Aduh, kalau kalian berani, kalau kalian gentle, masuk ke pokok perkara dong. Jadi kesimpulannya kita akan kehilangan legitimasi ketika narasi orasi anti korupsi tidak berbasis konsistensi. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek payment gateway di kementeriannya. Nama Denny Indrayana memang telah lama dibidik penyidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway. Denny Indrayana menjadi tersangka setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara dan sudah memanggil 12 orang saksi, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, saksi dari Telkom sebagai pemenang tender, dan Ditjen Imigrasi. Ya, sudah siap insya Allah. Ya, bagian dari risiko perjuangan. Tapi sekarang kira-kira kasusnya gimana ya? Apakah ngegantung atau sudah keluar SP3-nya atau seperti apa teman-teman? Saya sih belum melihat adanya putusan akhir ya dari kasus tersangkanya dia ini. Ya apalagi sekarang kalau kita lihat aktivitas dia kebanyakan di Australia, di luar negeri. Waduh. Dan orang itu juga tadi yang sangat getol mau menurunkan Mas Wapres Gibran dari jabatannya. Waduh, kira-kira misinya apa ya? Kok sekarang ternak-ternak onta ya kan, anak-anak abah saling berjibaku bahu-membahu untuk menurunkan Mas Wapres Gibran. Kira-kira kalau Mas Gibran turun gantinya siapa ya? Anies. Kok Anies sih? Emang ada mekanisme seperti itu? Kan nggak ada teman-teman. Masa ya Mas Gibran turun Anies yang naik? Enak aja lu. Cuman Denny Indrayana ini saya nggak tahu ya apakah dia masuk dalam kabinet bayangan atau seperti apa. Cuman waduh, ini kelompok-kelompok yang memang perlu untuk kita waspadai teman-teman. Gerakan-gerakannya itu sudah semakin terlihat jelas dan misinya juga sudah terlihat terang. Jadi ya sekali lagi, gimana kasus hukum Anda? Anda jangan ngomong-ngomongin korupsi kalau kasus hukum Anda yang korupsi, yang kemarin dugaan korupsi itu juga masih menyeret-nyeret nama Anda. Jadi jangan sampai masyarakat mengatakan omongan doang anti korupsi, tapi kemarin jadi tersangka. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era Covid. Oh, ini apa buka tutup ini? Apa ini apa? PSBB. Iya, PSBB ya. 70-80% lockdown enggak lockdown ini? Iya, 70-80% kabinet bilang, "Pak, lockdown, Pak." Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan, dia pasti bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown, mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu gitu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya, bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang atas gitu. Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Dan Pak Jokowi punya kacamata yang pas untuk itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya tuh heran teman-teman, kok bisa-bisanya kasus ijazah Pak Jokowi ini menyangkut nama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo berlarut-larut, tidak ada kejelasan sampai detik ini.
Bahkan ya, kasus ini kan sangat remeh-temeh. Sudah banyak pakar hukum yang mengatakan kasus ini remeh-temeh. Bahkan mantan penegak hukum, mantan hakim mengatakan ini kasus remeh-temeh. Kok bisa-bisanya tidak selesai-selesai? Sulit untuk masuk ke pokok perkara. Ada apa sebenarnya ini? Apakah memang ada orang-orang tertentu, orang-orang kuat yang mengendalikan kasus ini dari belakang? Ini yang menjadi pertanyaan besar, teman-teman. Karena kan Pak Jokowi selama ini difitnah, katanya takut ke pengadilan, takut menunjukkan ijazahnya. Padahal beliau sama sekali tidak ada ketakutan untuk hadir di persidangan. Bahkan menurut kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai, Prof. Firmanto, Bang Yaakob Hasibuan, beliau bertiga mengatakan Pak Jokowi berkali-kali bertanya juga kepada kami, kapan jadwal saya ke persidangan. Karena beliau secara lahir dan batin itu sudah sangat siap untuk hadir di persidangan. Dan beliau siap untuk menunjukkan ijazahnya. Yang selama ini kan dinarasikan oleh gerombolan pembenci bahwa Pak Jokowi takut, Pak Jokowi ini, enggak sama sekali teman-teman. Pak Jokowi itu secara lahir batin sangat siap ke pengadilan. Bahkan kalau kalian perhatikan, Pak Jokowi sepulang dari NTT, beliau belum pulang ke Solo, masih ada di Jakarta. Saya nggak tahu apa agenda beliau. Apakah beliau memang ada agenda khusus untuk sampai beliau harus di Jakarta, atau memang agenda lainnya menunggu jadwal persidangan beliau agar tidak bolak-balik Solo lagi, tunggu di Jakarta aja. Nah ini kan patut untuk kalian simak teman-teman. Dan anak-anak abah yang Denny Indrayana lah menyuruh Mas Gibran turun dari jabatannya, yang Syukur Mandar lah meminta agar presiden turun. Ini kok kalian seperti itu pola pikirnya? Apakah ada jaminan ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran turun dari jabatannya digantikan siapa kira-kira? Siapa yang menggantikan kalau Gibran dan juga Prabowo turun dari jabatannya? Dan apakah ada garansi yang menggantikan itu bisa lebih baik dari kedua orang ini? Apakah ada garansi? Tentu tidak, teman-teman. Mereka tidak bisa menggaransi itu. Dan mereka tidak bisa menyodorkan nama yang mungkin bisa lebih baik dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira siapa? Anies. Anies lah, iya kan? Dan saya nggak ngerti apakah Denny Indrayana, Syukur Mandar ini termasuk dalam kelompok kabinet bayangan atau tidak. Tapi kalau Denny Indrayana mungkin masuk lah ya, karena dia sangat aktif, sangat dekat dengan para menteri kabinet bayangan. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, mana presidennya? Kalau ada kabinet berarti ada presidennya. Dan kalau kabinet ini kan pasti ada kegiatan. Nah, siapa yang membiayai kegiatannya? Apakah ada bohirnya? Apakah ada yang mengucurkan dananya? Ataukah asing lagi? Waduh, gimana teman-teman ya? Karena di Agustus ini sudah banyak isu-isu yang mulai beredar di media sosial. Katanya akan ada aksi demonstrasi, akan ada pengerahan massa yang besar untuk menurunkan presiden dan wakil presiden. Ada, pokoknya macam-macam lah isunya. Tapi tujuan akhirnya mereka ingin mengimpeach pemerintah, teman-teman. Ingin mengimpeach presiden dan wakil presiden. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita termakan dengan propaganda. Jangan sampai kita termakan dengan omongan ataupun framing negatif di media sosial. Karena ya video-video demonstrasi di media sosial itu sudah disebarkan kemana-mana teman-teman. Dan framing mereka bahwa media nasional tidak berani meliput. Iya karena sedang dibungkam. Iya ngeri sekali teman-teman. Udahlah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.